kelas 12 MIPA 3 kelompok 1 akan menjelaskan mengenai ancaman disintegrasi negara. Sebelum mulai ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Sarana. Saya Manda Puspasari. Saya Rahma Maharani. Saya Laras Agustin. Saya Raja Putragiri. Saya Ilham Maulana. Saya Ham. Jadi kita langsung ke pembahasannya. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari integrasi. Menurut Howard, integrasi adalah penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat. Masyarakat kecil yang banyak menjadi suatu bangsa. Selanjutnya adalah disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan perpecahan. Penyebab disintegrasi bangsa. Satu, konflik yang berkaitan dengan ideologi. Contoh konflik ideologi yang pernah terjadi di Indonesia. Ada peristiwa PKI, Partai Komunis Indonesia. Yang kedua ada peristiwa TNI, Tentara Islam Indonesia. Dan yang ketiga adalah gerakan 30 September 1965 atau yang disebut dengan G30 SPKI. Data jumlah agama penduduk Kalimantan Selatan. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan sebanyak 4,1 jiwa pada Juni 2021. Suku Banjar, Dayak Bakungkai, Dayak Baraki, Dayak Manyat, Dayak Lawangan, Dayak Bukit Ngaju, Melayu Jawa, Bugis, Cina, dan Arab keturunan. Islam sekitar 96,80%, Protestan 28,51%, Katolik 18,12%, Hindu 9,51%, Buddha 17,59%. Data jumlah agama penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 8,26 juta jiwa. 89,87% beragama Islam, 693,51 ribu, 7,54% penduduk Sulawesi Selatan memeluk agama Kristen. Kemudian ada 152,41 ribu, 1,66% penduduk Sulawesi Selatan yang beragama Katolik. Ada pula 152,42 ribu, 0,69% penduduk Sulawesi Selatan yang beragama Hindu. Lalu selanjutnya ada konflik pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dilansir dari buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 7 pada tahun 1984 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Konflik yang terjadi pada 1948 sampai 1965 dan berkaitan dengan kepentingan tersebut berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. KNIL tidak menerima adanya tentara Indonesia di wilayah yang sudah menjadi kekuasaan mereka. Berikut beberapa konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama ada konflik APRA. Pemberontakan APRA atau yang disebut juga dengan Angkatan Perang Ratu Adil adalah pemberontakan yang terkait dengan kepentingan yang terjadi pada Januari pada tahun 1950. Pemberontakan dilatar belakangi oleh komandan pasukan Belanda bernama Raymond Westerling. Ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia dianggap telah mengalami berbagai penjajahan seperti dari Belanda dan Jepang, sehingga dibutuhkan adanya kemakmuran sama seperti yang diramalkan dalam ramalan Jayabaya. Pemberontakan PRRI dan Permesta adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1965 dan Februari 1957 seperti yang pertama, Dewan Benteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua ada Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludi Simbolan. Yang ketiga ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Yang keempat ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel VC Sumual. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958
Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang. Dari Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Bagi Syarifuddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Pada tahun itu juga, pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Latar belakang terjadinya disintegrasi. Yang pertama, ketidakadilan daerah pusat kepada daerah. Kedua, sakit hati atau kecewa kepada pemerintah. Ketiga, perbedaan ideologi atau kepentingan kelompok tertentu serta ketidakseimbangan demografi kependudukan. Keempat, mengganti ideologi Pancasila atau G30 SPKI. Kelima, keinginan adanya otonomi bangsa yang luas. Keenam, APRA menuntut supaya APRA diakui sebagai tentara pasukan atau negara federal. Kesimpulannya, kondisi NKRI secara nyata harus diketahui oleh setiap warga negara bila ditinjau dari kondisi geografis, demografi, dan kondisi sosial yang ada akan terlihat bahwa popularitas, suku, agama, ras, dan antara golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal. Kesimpulan, kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warga negara bila ditinjau dari kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial yang ada akan terlihat bahwa pluralitas suku, agama, ras, dan antara golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal. Tidak bisa diterima begitu saja. Pendapat ini bisa benar untuk sebuah kasus, tapi belum tentu benar untuk sebuah kasus yang lain. Namun, ada kondisi-kondisi struktural dan kultural tertentu dalam masyarakat yang beranak ragam yang terkadang terjadi akibat dari suatu proses sejarah atau peninggalan penjajah masa lalu, sehingga memerlukan penanganan khusus dengan pendekatan yang aktif dan tegas walau aspek hukum. Keadilan dan sosial budaya merupakan faktor pengaruh dan perlu pemikiran sendiri. Pemerintah harus dapat merumuskan kebijakan yang tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan dalam semua pihak dan semua wilayah. Ikut saran mengenai disintegrasi bangsa, yaitu untuk mendukung tercapainya keberhasilan suatu kebijakan dan strategi pertahanan serta upaya-upaya yang akan ditempuh, disarankan pemerintah perlu mengadakan kajian secara akademik dan terus-menerus agar didapatkan suatu rumusan bahwa nasionalisme yang berbasis multikultural dapat dijadikan ajaran untuk mengelola setiap perbedaan agar muncul pengakuan secara sosial tanpa paksaan dari setiap warga negara atas kemajemukan dengan segala perbedaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.